Tuan. Good enough kita undang aja ke sini. Good enough kita undang ke sini. Oh ya udah bebas. Asik tuh, asik. Asik ya? Undang ke sini. Ya udah. Tapi lebih asik kan yang ada gitu. Hah? Apaan? Untuk manis. Ya udah. Bikin itu STMJ. Dia kita yang jadiin kentongnya. Ngobrolan Lu udah berapa tahun sih megang Good enough? Enggak, gua enggak megang. Oh, bukan dulu ya? Bukan. Siapa? Ada ada. Oh, cuman lo main sama anak Good enough gitu. Ya udah kita kapan bikin karaokean? Agustus ya? Siap. Dateng lu orang Bogor kan? Iya. Iya, dateng. Ya udah. Ini gua udah fix. Gua tinggal buat doang. Ya udah. Berarti lu bisa undang Good enough ke sini? Bisa. Oke, checkers. Kita lihat Good enough ya. Oke. Hai, kami dari Good enough. Welcome to Check Sound. Dan di lagu pertama kita akan ngebawain lagu yang berjudul Snafu atau Situation Normal All Fucked Up. Lagu yang gue tulis karena percintaan Gen Z yang buruk. Jadi, termasuk kisah cinta lu. Termasuk kisah cinta saya sendiri. Jadi lagu ini saya dedikasikan untuk orang yang lagi sibuknya sekarang. Udah gak tahu di mana. Ini dia Snafu. Sedih. Rest my head, my delusion ripped me in a grip a little bit. I got nothing near me. Now it's kinda like a habit I could never really understand. When the sun goes down, start thinking about you. All the time pass by. Oh, in my room, it's fine. I hope you're doing fine. Became a realistic down. Now she's living in a pleasure while you live so well. While you feel so slow and you got that glow. Even when you live so well. Never gonna be there. And time is sent if you call me out. I'll leave that 'cause you're never gonna be there. And time is sent if you call me out. Every time I run for you, coming up I felt so blue. Looking at a white cat disappointed. Every time we had a thank you. Isn't that what I've been through? Ruminating me with no clue. Honest stories might be never kinda worth it. I can fix this, you're right, better off. Live a realistic flow. Now she's living in a picture while you're living so low. While your face is low, you got no clue. Live while you're living so low. 'Cause I'm leaving 'cause you're never gonna be there. And time is sent if you do call me out. Time is sent if you do call me out. And I'd be useless or run over you. I'm sorry to blame you all the time. I hurt you so badly, the way that you treated me. Things would all be better if I quit. I'm leaving 'cause you're never gonna be there. So blue, I'm looking at a white cat disappointed. Every time we had another girl. This and that, what I've been through. Ruminating with that blue. Honest stories might be never kinda worth it. I can fix this, you're right, better off quit. Every time I run for you, coming up I felt so blue. I'm looking at a white cat disappointed. Every time we had another girl. This and that, what I've been through. With no clue. Stories where we never get away. I can fix this, you're right, better off. Great. Thank you. Yep, di lagu ini kita akan ngebawain lagu yang berjudul Take It Out. Dan lagu ini kebetulan ditulis sama gitaris yang di sebelah kanan saya, Rial.
karena percintaannya juga kusut ya. Jadi Sama ya? seharusnya lagu ini kita featuring sama salah satu cewek dan musisi juga, cuman karena jauh dan tidak mungkin untuk dipanggil di sini. Jadi biar kita sikat berempat saja. Ini dia Take It Out. Let's go. Kita akan ngebawain lagu yang berjudul Antarlina. Cuma karena gitaris kita dan penulis lagunya berhalangan hadir, jadi lagu ini kebetulan tentang lagu-lagu galau juga sih ya. Dan salah satu lagu yang berbahasa Indonesia yang udah kita rilis tahun lalu. Ada video klipnya juga ya? Ada video klipnya, kalian bisa cek juga di YouTube Good Enough, Antarlina. Nanti Mas Bonar ikut main di rumah aja. Ya bisa. Oke. Kelana habiskan waktu dan
masuk dari belakang. Secari kertas sebuah janji, berkali-kali kau katakan kau tak akan pergi. Yang pernah melekat, yang telah hilang, menyiksa diriku karena lukaku. Tak bisakah sekali ini kau kembali, walau hanya di mimpi. Yang pernah melekat, yang telah hilang, menyiksa diriku karena lukaku. Tak bisakah sekali ini kau kembali, walau hanya di mimpi. Yang pernah melekat, yang telah hilang, menyiksa diriku karena lukaku. Tak bisakah sekali kau kembali, walau hanya yang pernah melekat, yang telah hilang, menyiksa diriku karena lukaku. Tak bisakah sekali ini kau kembali, walau hanya di mimpi. Lagu ini berjudul Seperti Laut Tenang Tanpa Menenang. Lagu yang kami dedikasikan untuk orang-orang yang sedang berjuang melawan mental illness. Ini dia Seperti Laut Tenang Tanpa Menenang. Seperti laut tenang tanpa penenang, lalu menguap ke angkasa turunkan hujan. Ku nyaman menjerit tanpa suara, menahan selaksa bahan di kepala. Ku lelah berkali-kali mengalah, menahan sorotan tuduhan aku salah. Seperti laut tenang tanpa penenang, lalu menguap ke angkasa turunkan hujan.
sound, check sound. Check sound, check sound. Check sound, check sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Check Sound, udah lama nggak syuting. Gimana Gilan? Iya, udah lumayan. Iya, gue sibuk cari talenta-talenta di luar sana. Gue juga sibuk cari peluang. Peluang kerja? Iya. Kembali lagi di Check Sound bersama gue Dilan dan Anggi, dan kita hari ini sudah kedatangan ayam. keren. Udah lama bro. Lama. Sendiri nih. Asik nih. Gue demen nih kalau bintang tamunya kayak begini nih. Iya, coba kenalin bapaknya satu-satu. Bukan bapaknya dia. Bapaknya Dia jangan bapaknya. Jangan gue yatim. Bapak udah meninggal ya? Tos yatim. Yang lain belum ya? Gelap banget jadi kebanggaan. Gue Dinam. Kenalin dulu satu-satu. Halo, gua Rial di gitar vokal. Gua George. Bukan acara anak-anak jadi nggak usah gini-gini. Oke. Lu pemain band. Gua George. Gitu dong. Gua George di vokal. George. Gue Dava di drum, Dava. Alan di bass. Alan. Si Alan. Iya dong. Ada satu mas yang nggak ikut. Siapa? Oh iya. Bonar. Lagi berhalangan Adi. Nah, ngomong-ngomong soal Bonar. Iya, langsung. Kan kayaknya Langsung ya kan. Bridging-nya aneh banget. Nih, gue mah langsung aja tembak. Coba apa? Ini terbentuk kalian dari kapan sih? 2018. Kalian terbentuk ini emang dari temen barengan atau emang Circlean apa nih? Orangnya nggak datang nih masalahnya nih. Biasanya jadi kita itu sebenarnya bridging-nya mau ke situ. Apa ini cuman obsesinya Bonar? Bisa dibilang iya sih. Lu terbentuk Langsung diamini. atas obsesinya Bonar atau memang kalian di audisi? Enggak. Jadi awal itu Bonar punya studio namanya Amplop Records. Oke, Di Amplop. Cibinong lokasinya. Wah, Cibinong tuh. Cibinong. Artinya Cakep. Nah, kebetulan nih kita berempat tuh kliennya dia. Oh. Iya, jadi kita dulu tuh bandnya beda-beda. Oh, gitu. Gue berdua sama dia satu band, dia punya band sendiri. Dia punya band sendiri. Kita rekaman di studionya Bonar. Karena secara dari generasi jauh kan, Mas Bonar di atas kita kan. Mas Bonar di atas kita betul. gitu ya. Di sini bandnya ada 3 generasi. Ada 3 generasi. Generasi Mas Bonar, generasi kita sama generasi ini. Jadi emang satu band tuh jauh-jauh. Tapi sorry. Iya lu dulu. Formatnya emang udah langsung begini atau ada perombakan Enggak, awal dulu? yang pertama banget itu gue cuma bertiga. Gue, Rial, Alan sama Bonar itu bertiga. Awalnya itu bikin iseng-iseng. Waktu itu Studio Amplop ulang tahun yang ke-10 2018. Terus kita mau bikin jingle-jingle popang-popangan gitu. Oh, oke. Kebetulan kan dulu Bonar bandnya Hidden Message ya di Popang Hidden ya, Message. di Bogor. Terus dia sempat vakum bikin folk namanya Live Sikla tuh. Jalan 6 tahun 7 tahun dia nggak main popang lagi. Nah mungkin tadi yang Om bilang obsesinya Bonar obsesinya untuk kembali. main popang lagi kan. Ya, kebetulan ketemu generasi yang lebih muda nih, gue sama Alan bikin lah jingle itu. Akhirnya diseriusin. Nah, kalau buat Kita bikin mengambil band aja. sisanya lagi? Nah sisanya lagi ini kalau Dava itu ngikut dari awal. Karena waktu itu gue yang rekomendasiin kan. Iya. Gue ada nih drummer di Depok. Masih Dulu, muda, masih 16 tahun. 19 tahun. Pokoknya anaknya mau aja disuruh apa gitu. Jemput gitu ya. Tahu ya udah. 16 tahun baru jemput gitu. Percaya aja dia mau akan pasti. Ayo bangun. Dulu mah masih gabut. Dulu masih gabut. Jadi hayu-hayu aja ya. aja. Di rumah doang kan. Masih orisinil nih. Di sini biar aku juga hayu. Pokoknya hajar jalan terus tuh gitu. Akhirnya dia ikut aja terus. Kita berempat deh tuh dari 2018 sampai ketemu Mas ini nih, Mas yang penuh kopi. Pandemi gitu. Pandemik justru Lu dulu sebelumnya drummer ya? Enggak. One Ok Rock. Tadi kita bahas. Kita bahas ya. Emang tadi kita bahas itu. Enggak, gue liat komenan netizen. di YouTube ya. Saya juga baca. Banyak lagi yang begitu. Kalau ketemu dia di mana? Ketemu dia di studio juga sama. Klien, waktu klien. itu. Oh, jadi klien juga. Iya, pandemik dia rekaman sama bandnya dia waktu itu. Terus si Mas Bonar nge-share lah ke grup kita nih di Tinaf kan tanpa ada dia. Ada band nih bagus, vokalisnya bule kata dia gitu. Dicolong dong maksudnya.
Bukan gitu. Itu bahasa kasar to the point ya. Bukan gitu. Enggak gitu. Coba denger bang. Oke, wah keren nih bandnya gitu. Band mana? Band Bekasi katanya gitu. Oke, udah. Karena bandnya keren, kita deketin kan. Maksudnya kita temenan lah. Oh itu jadi alasannya. Lu pengen tahu ya? Iya. Biar pengen berteman. Hanya di Jackson semuanya akan terbuka karena Happy Soju. Happy banget ini. Bagus. Masuk lagi ya Happy Soju. Tapi dulu gue pertama ketemu sama dia, gue justru dulu soundmanin. Iya, jadi dia main kan. Rodis itu. Enggak, ada di venue di Bekasi namanya Hype. Gue nggak tahu ini siapa, terus gue bilang, wah bro, suara lu keren. Gue belum kenal. Iya. Terus tiba-tiba besok jadi vokalis gue anjing, gue bilang. Waktu itu agak takut pas dia ngajak ngobrol kan, kayak perawakannya ngeri gitu. Tapi Iya, ada mau ngasih obat apa gitu. gitu akhirnya kita kenal sama dia dan band teman-temannya. Kenalan segala macam. Adalah beberapa masalah dia keluar dari bandnya. Sengaja kali lu, sengaja. Itu kebetulan. Lu tahu nggak masalahnya nih mereka yang bikin. Gue tidak ikut campur, cuma gue nyuruh orang. Biar tangan kita Iya bersih. bersih. Gak ketahuan. Gitu akhirnya dia keluar nih. Dia keluar ya udah gue tanya kan, Josh lu mau nggak nyanyi ke Good Enough? Pertama yang dia bilang, Bang Bonar gimana? Kan dia kan lead vokal kan. Justru fun fact-nya itu Bang Bonar yang minta ganti. Benar. Gue udah capek. Jadi dia nggak mau vokal. Udah nggak mau main vokal utama. Dia gue mau main gitar aja gaya-gayaan kata dia gitu. Lu cari deh vokalis siapa. Tambahan gue kalau bikin lagu kan bahasa Inggris. Bang Bonar kayak, gue malas ngapalinnya kayak gitu-gitu kan. Les ya? Les. Limba ini. Ada. Waktu kerja. Akhirnya ditawarin dia mau, ya udah masuk. Itu 2021 ya? Iya, pas pandemik justru. Iya, itu kan itu kisah terbentuknya ya. Iya. Dan sampai akhirnya lu memberikan nama kalian nih memberikan nama Good Enough. Kenapa sih? Itu dari Nah, ini sebenarnya yang bikin bukan kita. Iya. Siapa? Bonar lagi. Namanya Bang Bonar, abang-abangan kita juga namanya Mas Gesit dari Bekasi. Nah, itu yang salah satu yang punya venue juga itu. Iya, dulu bandnya itu Miss Universe, ada Story Night. Story Night. Ada Popang juga. Popang juga. Kita Cukup waktu itu brainstorming, sebenarnya waktu itu namanya Bombay City Car. Karena kan dia perawakannya India ya. India dan Bombay kan. Pertama peridapan aja. Terus City Car tuh maksudnya City Car apa tuh? Biar keren aja kan kayak box car racer gitu. Bos kan. Enggak ada artinya. Nah, Popang kan bebas gitu kan. Iya. Itu berlangsung berapa lama itu Bombay City Car itu? Seminggu lah ya. Langsung nggak nyaman. Dan Mas Gesit langsung bilang, udah kalian namanya Good Enough aja. Jadi walaupun kalian jelek ya Ya cukup baik lah. gitu. Enggak perlu bagus-bagus bagus amat. nggak bisa Filosofinya jelek, bagus udah sih. cukup. Filosofinya bagus. Jadi bukan kita yang namain Mas Gesit gitu. Oke. Berarti dari awal juga sebelum kalian terbentuk band-band kalian juga pada popang semua ya? Iya. Iya, saya ada. Popang. Iya, kebetulan kebanyakan popang saya ada metal juga. Gitu. Oh, alah. Kenapa sih milih punk rock atau popang gitu? Sedangkan Yes. musik yang lebih banyak diterima masyarakat itu pop. Kan pop itu populer kan? Iya. Majalah. Bagus. Jawab dong. Kenapa tuh kenapa? Lu diem aja lu boleh. Ayo vokalis. Kopi. Kebetulan karena sebenarnya kalau gue ambil sedikit bahasanya Bonar gitu, bukan gue yang memilih popang, tapi popang yang memilih gue. Masuk. Sebenarnya kalau gue pribadi lebih kayak gini, itu awalnya kan pasti standar kayak ngeliat Blink gitu kan. Terus kayak, lu ternyata main musik tuh bisa sesimpel itu, tapi enak gitu ya, bisa nikmatin walaupun gak harus ribet-ribet. Benar. Iya, dan gue tertarik lah ke situ sampai kayak mulai ngedengerin lagi nih new wave-nya gitu. Akhirnya jadi kebawa dan ngeband juga kebetulan ketemu sama teman-teman yang popang juga. Akhirnya ya udah tadi rekaman di amplop, ketemu sama Bang Bonar juga gitu. Tapi kalau dari popang sendiri, menurut kalian siapa sih pionirnya di Indonesia? Menurut kalian ya, versi kalian, versi Menurut Good kita ya, Enough, versi Good Enough aja. Menurut gua kali ya. Kan ini kan banyak nih. Iya, Empat nih. satu-satu ya. Ya, satu Boleh boleh. Bonar. Emang dia nggak ada. Video call. Ribet harus video call ribet. Bukan sakit. Iya. Sakit. Lebay botuna emang. Apa? Jangan diumumin. Coba dari Kalau dulu. gue masih tetap abang-abang dari Rocket Rockers sama Piwi Gaskin sih. Oke. Kalau gue ya. Yang Oke. masih bisa ngejaga popang sampai Sekarang gitu. Tapi lu masih eksis. Doors asli. Wes, gua Dogs Nas. APWG. Salah tuh kita.
Salah tempat. Sakit hati dia bang minta foto nggak boleh dia. Dulu zaman inbox. Zaman inbox. Jangan-jangan yang lempar sendal ya? Enggak, dia botol aqua dia gede yang 1 liter. Yusi. Udah ada tuh ya. Iya. Yang beling. Yusi Lebih parah. Gara-gara gue nggak boleh foto bareng Doce karena gue nggak pakai merchandise. Isu, kayaknya itu isu. Itu isu. Enggak. Gue sama Doce temenan. Yes, kita ketemu ya Doce. Gue temenan. Icot Sadega. Iya kan? Terus. Kalau lanjut. Kalau Ya kalau Indonesia sih sama sih, tetap yang megang tuh dari sampai saat ini ya Rocket Rockers sama PW. Roro. Iya. Oke. Rocket Rockers, PW ya speak up juga tuh. Ali. Mas Ali, Mas Farhan. Itu sih paling. Kalau lu? Sama sih. Rocket Rockers dan PW. Emang lu dengerin? Jangan kayak gitu dong. Gue dengerin Rocket Rockers, PW Gasin gue dengerin. Rocket Rockers lu dengerin dari zaman siapa? Baru. Gue pikir dari zaman ala Kalucai. Gitu. Terus kenapa lu memilih Popang ya? Popang memilih lu. karena lingkungan yang mereka datengin popang. Iya sih, lebih banyak. Itu yang membawa kalian gitu ya jadinya ya. Tapi emang bukan berterima kasih, maksudnya akhirnya pada era itu jadi banyak banget nih. Sama kayak ini nggak sih, era kita waktu tumbuh juga ramenya di situ. Iya, Jadi iya, kita benar. nonton gigs, momen gitu. lu emang di era-era Popang itu ya. Benar. Kalau mungkin yang mudahan dikit ya kebanyakan pasti larinya pasti ke metal atau enggak progresif yang lagi rame kan. Ya, After itu. Coba bang. Momen Ada juga sih. bedanya nih, Popang. Nupang. Sorry mabok. Nupang. Pop, lu nanya yang benar. Nyupang Glory. Iya beda. Pundik. Apa bedanya Nupang, Popang dan karena ada beberapa yang menyebut band kalian itu dengan genre Nupang. Ya. Kan ada new Beberapa. metal. Siapa yang mau jawab? Kita sih mau konfirmasi aja. Iya. Coy. Apa itu Jadi gini, kalau New Punk itu kan kebetulan kayak fenomena baru ya. Jadi kurang lebih dimulai dari Travis pas dia mulai kerja sama bareng sama musisi-musisi muda. Sekalian juga sama Machine Gun Kelly yang waktu itu sempat masuk ke Machine Gun. ya scene punk gitu. Dan dia mulai bikin pergerakan baru yang namanya New Punk gitu. Dan di situ kita kayak lagi tertarik juga untuk mau coba ikut-ikutan di New Punk pada saat itu. Dan beberapa lagu yang kita tulis ada yang kurang lebih genrenya kayak New Punk itu. Salah satu kayak Wasted judulnya gitu. Tapi kalau secara keseluruhan sih menurut gua band ini masih dibilang popang juga enggak, karena kita ada ngambil beberapa lagu yang lebih agak kerasa emo gitu. Jadi kalau kita Alternatif lebih, lah ya. alternatif atau Bukan jauh kan popang itu Iya, iya, benar. tapi kita sendiri kayak nggak berani melabeli band kita ini popang gitu, karena balik lagi ada beberapa lagu yang kita dengar pun ini nggak popang sebenarnya, Nggak popang banget. jadi kayak lebih cocok buat dipanggil musyawarah rock. Semua kan rock pada waktunya. Semua kan rock pada waktunya. Tapi gue beneran gak tahu nih, gue beneran buta. Nupang sama popang tuh bedanya apa? New Punk itu dia lebih banyak unsur elektronya. Kalau yang apa? Kalau New Punk, Kalau Elektronya, sorry, buat foto elektronya kayak gimana? dia lebih banyak campuran hip hop sih. Hip hop. Mas. Jadi base-nya on dari hip hop. Jadi gitu. base Nupang tuh sebenarnya kayak kombinasi popang dengan Dengan- hip hop modern kayak Iya. rap kayak gitu-gitu. Makanya Travis banyak kerja sama rapper-rapper muda. Yes. gitu kan. Tadi ya. Iya, kayak JXDN, terus Lil Hadi sama pernah Ada Ken sama anak Hupla, Will Smith iya. waktu itu. Nah, anaknya Will Smith juga. Willow. Willow, Janet, ya semua. Berarti lebih ke pengembangan. Yes. Sub lagi, ada subnya lagi dari baru, ya. baru. Oh, kalian juga lagi pengen nyoba-nyoba ke situ apa emang Kemarin ya Wasted itu. Udah ada beberapa lagu memang yang arahnya ke sana. si Wasted, Iya. terus Wasted, terus ada Snafu juga, Snafu. si Normal Fakta. Low lah ya, low. Tunggu dulu, kenapa akhirnya kalian mencintai si genre popang dan new Pasti punk? masing-masing sih nih. Iya. Kalau Sarga band sih pasti masing-masing pertanyaannya. Iya, pasti Boleh, boleh. Kalau gue lebih kayak ngerasa lebih bebas aja sih, Om, mengekspresikan musik ya. Tapi lu nyaman di kebebasan ini nyaman? Nyaman karena basicnya gue suka hip hop, suka metal, hardcore dan lain-lain. Kayaknya ke genre yang Good Enough pegang nih kayak masuk-masuk aja gitu kan. Jadi masih kayak gue masih seru nih di Good Enough segini gitu. Yang lainnya ada pertimbangan? Jangan sampai nggak sama nih. Yang lainnya setuju nggak? Ya gitu ya. Ya itu sih kayak kalau gue di Indonesianya ada beberapa band yang bikin gue ya karena dulu melabelinnya popang gitu ya.
ada beberapa yang bikin lagu itu lagunya ini apa tentang kehidupan yang kayak sosial tapi yang positif gitu. Paham. Jadi terus dengan musik yang cukup energik gitu. Nah itu kayak bikin gua banget gitu. Jadi kayak nggak pernah yang leha-leha gitu. Tapi ya sekarang udah banyak pengembangan karena akhirnya jadi kayak ya udah cinta-cinta juga masuk. Awalnya sih gitu tapi jadi kemana-mana sekarang. Galau-galau ya, Iya. masuk juga sekarang galau-galau ya. Iya sih emang Popang dulu motivasi. Iya, tuh. itu. Kayak lu ya. Iya. Sekarang jadi galau-galau. Mungkin karena gue lahirnya kecepetan kali ya. Jadi gue eranya kan lebih cuman ya udah skate punk. Iya benar sih. Skate punk ya. Udah gitu. Jadi begitu masuk popang ya arahnya kan gue melodik kalau dulu. Iya, melodik punk emang punk, speed punk. Awalnya kita gitu juga kan. taunya melodik punk sih kita. Iya, kayak Karena- Kuro segala Iya. macam Iya, gitu. label. Harry N tuh, Bang. Iya, Novex. Pakai. Oke. Abangan nih, abangan. Nah, gitu. Gue pengen nanya ke lu pada nih bang. Lu pada ada mempelajari literasi tentang punk rock atau punk nggak sih? Wow. Literasi. Ini agak berat nih. Ini agak berat nih. Polisi skena dah. Boleh. Gue sih personil lo ada polisi skenanya ngeri amat ini. Apa tadi? Literasi ya? Tentang punk rock atau popang. Jujur kalau gue pribadi, gue nggak sedalam itu mendalami gitu. Karena Jadi lu dengerin aja. gue lebih Lah, bermusik aja. Ya, gue lebih menempatkan diri gue sebagai pendengar popang gitu. Dan gue nggak tahu yang sedalam itu kayak punk itu kayak gimana, gaya hidupnya kayak gimana itu enggak. Tapi gue Jadi lu lebih mempelajari seadanya aja ya. mempelajari sedapatnya seadanya, gitu ya. sedapatnya aja ya. Kalau gue sih gitu sih. Kalau Sama? main aman. Gue juga sama. Dan kita poser sih emang. Enggak, kalau gue emang sempat baca sih Bang, maksudnya di awal kenapa popang bisa ada kayak model Descendants, mereka melabelkan popang kayak gitu kan, sebelumnya ada punk rock juga dibawa sama NoFX, banyak Bad Religions kayak gitu-gitu kan, tapi nggak yang bener-bener sampai akar banget dari remus gua dalemin kayak gitu. Cuma sempat baca. Berarti bener kata gue tadi sedapatnya aja Iya, ya. bener. Sedapat lu pelajarin. Udah mulai juga Iya. banyak dokumenter kan gitu. Lebih gampang diakses kan. Iya. Karena kan walaupun kita main popang, kita juga harus bertanggung jawab tentang knowledge kan. Sebenarnya kan, jadi nggak cuma main-main doang gitu. Kita Jadi tahu kalau ada dari mana bocil asalnya. yang ngefans sama kalian pengen belajar, kalian masih bisa lah jawabnya gitu ya. Iya, bisa. Walaupun ngecek dulu. Ada Google kan, ada Google. Ada Wikipedia. Bener. Kalau band punk itu kan dikenalnya tuh biasanya dicapnya anak nakal. Iya kan? Terus berantakan gitu. Dan gue mau ngomong hitam nggak enak, takut rasis gitu kan. Iya, jangan hitam. Iya. Nggak putih. Iya dong, kan hitam, nggak putih. Oh iya nggak putih, ya benar. Putih. Kalian setuju nggak? Nakal dan berantakan ini gambarnya. Oh ini rebel banget. Padahal gue udah ngerasa cowok kue loh. Kayak cover Taos Bogor ya. Iya lagi. Pokoknya mewakili. Iya lagi. Udah dingin dia belum sepaket sama Gue tinggal tambahin logo dari sini dah. sekalian gitu. Bener nih, Iya bener Bang. Nah, dulu, kenapa lu bertiga setuju dia nakal? Emang ngapain aja si ini nih? Senakal apa? Nah, si manusia ini senakal apa? Semua kenakalan pernah dicoba sama dia. Paling muda, paling bergairah. Oh ya. Iya. Kebetulan dia tulang punggung skena ya. Oh gitu. Bandnya banyak banget. Ada di sana sini gitu. Main di mana-mana jadi. Semacam Yo Iqbal lo ya. Iya. Gitu. Bisa dibilang lah. Iya. Tapi tadi balik ke pertanyaan, kayaknya kita nggak setuju. Iya, nggak ya setuju. kalau dilabelin Iya. gitu. Karena gitaris kita kalem banget. kalem, sehat, bersih, apa? Ya, kalem, sehat. Ya maksudnya pokoknya apa ya? Dia juga gimana ya nyebutnya? Mas Bonar tuh Iya, dia yang Iya sih, nggak seharusnya makan teratur terus kayak nggak ngerokok gitu loh. Ketika kemarin yang pas kita lagi stay yang aja kan gue ngeliat vokalisnya Tartar Junior, wah Iya, gila, badannya jadi Seger di ya? panggung push up di panggung, anjir kata gue. Emang makin tua makin jadi tuh orang gitu kan. George lu blasteran ya? Enggak. Asli enggak? Asli enggak? Batak dua-duanya. Salah kita. Mana kita? Apa kau? Panggabean. Bang apa? bukan. Tulang apa tulang? Banorea. Tulang. Oh, bukan kira. Lela. Oh, lela. Sidi Kalang gua, Banorea. Banorea. Kalau ada Mas Bonar bertiga dulu. Iya, makanya. Iya, dia nyambung. Dia Medan apa Batak sih dia?
Dia Bang Bonar apa sih? kayak nyokapnya deh. Iya, nyokapnya Batak. Batak. Bokapnya Jawa gitu. Kenapa gue bilang lu blasteran itu karena ketika nyanyi gue ngeliat pronounce lu tuh oke. Nggak kayak orang Indo. Lu biasanya kalau nonton film teksnya berarti dimatiin ya? Gue jarang nonton film tapi biasa iya. Dan gue waktu itu sempet kayak kepancingnya tuh waktu mulai dengerin Neck Deep sih sebenarnya. Jadi pas pertama kali dengerin Neck Deep terus nonton interview mereka, cara ngomongnya kayak gini ya ternyata maksudnya kayak British banget gitu ya. Sebenarnya gue cuman kayak dari internet aja sih. Otodidak ya. Bener-bener kayak misalnya ada beberapa kata yang gue baru ketemu gitu dari salah satu film atau kayak interview yang subtitle-nya nyala itu gue cari kata-katanya. Terus juga gue cari penyebutannya kayak gitu. Dan kata-kata yang misalnya kebetulan udah sering diucapin tapi kayak ternyata cara ngucap gue salah nih. Kayak gitu-gitu. Ya udah. Berapa lama lu belajar kayak gini? Nah, sampai sekarang sih masih belajar ya. Jadi kayak ya kurang lebih dari mulai 2018 lah. Dan medianya udah enak banget sekarang kan. Iya, benar. Gitu. Tapi nongkrong sama anak-anak popang Bogor. Iqbal. Nongkrong sama Yagi. Pasti lu sempet Yagi. Karena sepopang Bogor yang gua kenal cuma Yagi. Tapi dia akhirnya gua kenal lagi Tina. Nah itu salah satunya dulu kita dengerin lagu mereka dengan lagu-lagu yang sangat puitis gitu kan. Iya sih, Topi Jerami. Ya itu memang Hey Yagi, gue tunggu lo di sini lo. Kampret nggak mau datang lo. Akhirnya popang yang lain kan. kamu sih. Lu sih pada kerja. Kerja lu Mau kerja mau musik. Iya. Bener juga. Aktivasi. Aktivitas kalian selain ngeband? gimana ceritain Ki? Apa ada yang gawe juga? Kebetulan, ini abang kita masih kuliah. Iya. Di UKI. Masih kuliah di UKI yang semester Gua yain nih, cek gitu. Semester udah banyak ya? Udah semester banyak lah. Semester banyak lah ya. Oh, udah toku. Tur mulu. Kebetulan Dava selain di Good Enough dia additional di beberapa band musician lah. Coba untuk full time musician. Tulang punggung skena. Tulang punggung skena. Nah, kebetulan gue, Alan sama Mas Bonar itu punya PH bertiga. Production house namanya Feeling This TV. Kita emang gerak di advertising untuk audio visual multicam. Tapi emang cuma buat live musik. konser. Tapi khusus untuk berarti kan rata-rata kan lo ini dikatakan belakang layar ya. Iya. Di belakang layar dan sempet juga kemarin juga nanganin Jacklot ya. Iya, baru kemarin makanya ini sisa-sisa. Gitu. Iya, kemarin akhirnya naik. Lebih memilih di belakang layar apa lebih musik? Ya musik sih. Musik sih. Sebenarnya belakang layar itu hanya untuk menunjang. Supaya kejar, supaya musik kita masih bisa bebas. Dananya aman. Supaya dananya aman. Ongkos tur ada. Lebih ngerti banget tuh, Sumpah. Lebih ke situ, balik ke rumah, mah nih hasil ngeband. Padahal kerja. Pokoknya ngebandnya dulu. Yang direstuin aja itu. Yang di highlight ngebandnya. Gue pengen nanya nih total single yang kalian punya udah berapa sekarang? Singlenya ya? Single yang ada di dalam EP, dalam album. 20-an. 22 something gitu. Itu udah album? Oke lu. Album bulan depan mau rilis. Bulan dikit lagi. Dikit lagi. Kebetulan kita ada Itu album ke berapa nih? album pertama ini full album. Kalau kemarin semenjak bergabungnya Mas Jos ya. Oke. Dulu sebelum ada Mas Jos ada EP kita, mini album. Berapa isinya? 4. Kalau yang mini album. Kalau yang full Kalau yang album next ini 11 ya? 12. 12 apa 14? Enggak, itu yang deluxe edition. 11, 12, 14 nih. Pokoknya tunggu aja lah. Pokoknya ada kejutan sih. Tapi itu udah dirilis semua singlenya. Jadi dirilisin aja semua gitu. Jadi bulan depan nih. Bulan depan. Semoga. Harus fix lah. Fix Gimana? sih. Fix ya? Harusnya fix. Mujawarah aja di sini ya. Fix. Rilis kapan berarti bulan depan? Ya, Video klip? Itu yang album full. Kalau video Kalau klip untuk video klip, beberapa lagu kita udah ada yang pakai video klip. Salah satunya Antar Rina gitu. Dan Take It Out, Massive Anger, Kills Future tuh kita udah pakai video klip juga. Oke. Itu siapa yang bikin video klip PH kalian nih? Iya, kita juga sih Mas. Iyalah. Jadi Untuk kita dikari. minimal budget aja. Karena kita nggak punya duit, gitu kan, jadi kerjain sendiri. Kebetulan kita bisa jadi kru juga. Jadi kru juga, bisa nyambi aja. Angkat-angkat juga boleh. Bagus sih, bagus. Yang biasanya bikin lagu nih, entah lirik atau si instrumennya di kalian ini siapa? Kalau materi ke belakang kayak 20 laguan itu lebih banyak di gua sama Mas Bonar.
Oke. Ya. Ke Sama George sudah mulai ikutan nih sekarang. Oh. Ada beberapa lagu yang bener-bener dia bikin musiknya sendiri, lirik bikin sendiri, rekaman sendiri juga. Saya cuma mengawasin aja gitu. Ada satu lagu yang dia nyanyi sampai nangis tuh ada. Ternyata pas gue lihat, kenapa lu nangis? Foto mantannya sambil nangis. Sambil nyanyi emosi. Sambil nyanyi. Kalau lu lain ya, sambil lain ya. Sambil nyanyi. Beda. Iya. Nangis Sambil murotal. Iya, gua kan pahala banget anak. Oke, lanjut Bang ya. Kalau lu nih Bang, cara penulisan lirik, lu kan katanya udah mulai sumbangsih kan? Ribet amat lu ngambil botol ya. Lu kalau misalnya cara penulisan lirik atau mengambil tema dalam berlirik itu lu kemana kiblatnya? Maksudnya nyari apa sih Bang kalau misalnya inspirasi. Nah, itu kemana? Gua kalau untuk referensi itu gua kebetulan lebih banyak ngambil dari ada band popang namanya Knuckle Puck. Itu gue suka banget kayak diksi-diksi yang dipakai itu sama cara untuk dia nulisin rhyme-nya itu tuh bagus banget gitu. Dan gue ambil beberapa dari Story So Far gitu-gitu. Sama beberapa rapper juga kayak rapper tuh kan suka bikin rhyme gitu kan. Di situ gue suka ngambil kayak Puya, Fatnik gitu-gitu bla 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 gitu-gitu gue suka ngambil karena gue suka yang kayak lirik tuh ngena tapi secara penulisan ketika kita baca tuh rapi gitu loh, rhyme-nya gitu ada dapat gitu. Yang paling berkesan single dalam pembuatan, apakah proses, apakah liriknya gitu loh. Di single yang mana menurut lo? Tapi pas keluar mantep. Kalau gua tuh, kalau gua jujur Every Atom of Me is Missing You sih. Itu satu-satu nih jawaban satu-satu. Ini jawaban satu nih. Itu salah satu lagu yang buat gue sangat personal gitu. Sangat personal sampai kayak rekaman tuh bisa sampai agak mewek gitu. Jadi kayak nangis. Jadi lagu tiba-tiba Apa sih ceritanya tentang apa sih gue jadi pengen? percintaan Gen Z aja. Basi lah. Patah hati. Gitu. Jadi kayak buat gue pribadi itu salah satu lagu yang paling berkesan buat gue sih. Ya. Tapi begitu keluar maksudnya ketika lu nyanyiin, prosesnya masih sama nggak rasanya? Lagu itu belum pernah dibawa live. Oke. Sampai sekarang. Jadi nggak maksudnya ya even itu latihan itu. Latihan belum pernah juga. Belum pernah. Lu nggak kuat kan? Karena akustik doang, akustik sama vokal dia doang. Emang bener-bener solo vokal. Lu nungguin momen apa sampai lu kayaknya gue bawain nih lagu. Launching album. Iya. Launching album. Lu pengen bikin showcase rencana atau gimana? Iya, showcase. Sama khusus buat sendiri. Ada kejutan. Itu dia. Coba lu. Kalau gue ada satu lagu yang tadinya itu lagu buat solo gue. Oke. Karena gue ada bikin solo juga, jadi lagu yang nggak masuk ke Good Enough, gue rilis di gue sendiri. Dari Spotify itu judulnya Di Stand. Nah kebetulan kemarin baru rilis featuring sama abang-abang Modern Guns. Sama Gaga, sama Mas Icat, ngisi vokal sama gitar. Kenapa lu berkesan sama lagu itu? Oh soalnya itu lagu bener-bener gue bikin pas lagi down-downnya tuh, karena putus kan cewek. Ih lagi-lagi. Kenapa ya? Mantan gue harus balik ke jadi negaranya. imo. Ibu kebanyakan sedihnya. Iya emang. Gitu tuh. Cuman yang berkesan untuk kalian adalah pas kalian sedang down nih kayaknya nih ya. Iya. Coba lu. Kayaknya nggak ada down dia. Iya kayaknya dia happy terus orangnya ya. Enggak, justru ini lagu sebenarnya cukup lama sih. Judulnya Sesal. Kebetulan itu mana kita Bohemian Rhapsody. Laman ini kayaknya 3 hari. Lagu 3 hari. Iya, itu kan karena kita waktu itu bikinnya bareng-bareng banget gitu. Kebetulan gue di situ masih waktu itu masih bisa untuk terlibat bantu buat lagu barengan. Terus akhirnya dirilis ulang dan dinyanyiin lagi sama si George gitu. Tadinya ada versi bonarnya gitu. Dan kayaknya lebih hidup dinyanyi sama George gitu. Lu berasa lebih live-nya mungkin, tapi kalau iya sih lebih kuat aja gitu. Keren lu, Jor. Keren lu. Bohong itu dia. Bohong itu dia. Asikin nih. Asikin orang-orang begini nih. Dipuji nolak, nggak dipuji bete dah. Kayak gitu cara mainnya. Coba nih, Bang Rebel. Gue sih bir dan bibir. Bir dan garden. Apa bir dan bibir? Iya. Gokil catchy juga judulnya itu. Iya, lagunya tentang apa tuh? Lagu galau juga, yang lagu Mas Bonar itu. Iya, lagu Mas Bonar. Dirilis terakhir ya? Paling terakhir penutupan. Kenapa bikin berkesan itu buat lu? Karena kita ngerasa dia itu pasti bakal kembali, tapi nyatanya dia nggak bakal pernah bisa kembali. Sedap kan? Sad boy. Galau semua lagunya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau orang bajingan tuh sebenarnya punya hati juga. Iya, bukan punya hati, lebih taci hatinya. Iya.
cuma menutupi karakter Lebih aslinya. Betul, lebih rentan sebenarnya. Aduh, Iya lagi. Ya iya lagi. Kenapa kan orang bisa mabok gitu, jadi lupa di kepala lupa. nggak tahu justru kalau lagi down itu datang tiba-tiba aja sih. Lebih enak Lebih ya. enak tiba-tiba Lebih sama nggak putus. Jadi udah dapat A bisa sampai Z tuh Oh, semalaman. paham. Wah, udah langsung dapat terus sampai jadi besok. Terkuras ya. Terkurasnya jadi lagu. Kadang kayak kalau kita mau coba buat nulis lagu dan nggak ada hal yang kita trigger apa-apa, nggak ada trigger keresahan, apa-apa, iya. keresahan. mentok gitu. Feeling Tapi kalau misal lagi ada sesuatu yang kayak ngeganjel gitu di guanya, kayak nulis lagunya enak. Nyatuinnya gampang gitu Nyatuinnya gampang aja, tiba-tiba ketemu aja kayak gitu. Tapi pernah nggak begitu lu lagi bikin lagu, terus kurang enak, terus lu rombak lagi gitu? Oh itu sering. Sering. Gue tiap kali nulis ya. lagu pasti ada kayak beberapa hal yang kayak, oh ini kayak kurang kurang nih. srek nih. Iya. Akhirnya kayak minggu depannya ketemuan lagi, ngumpul lagi, keganti lagi. Kalau dalam pembuatan lagu itu kan biasanya kan menyatukan dari 5 kepala ya, karena kan berlima kan. Betul. Itu gimana caranya dari Good Enough nih kalau misalnya? Voting. Kita Demokrasi sekali. Demokrasi Musyawarah. serius. Voting. Jadi kan ada berlima nih, misalkan berempat atau berlima, pokoknya yang paling banyak dimintain. Oh gitu. Yang paling banyak. Kalau konsep video sama voting juga. Iya. Iya, tetap Semuanya kita ambil voting. Semua. Biar lebih netral aja Tapi semuanya. emang gitu. itu sih bagus sih Bang itu voting. Jadi lebih sehat aja. Tapi yang paling sering kalah voting siapa? Siapa ya? kayaknya mah Rata ya? nggak Rata ya? random aja gitu ya. Karena kadang-kadang kalau gue setuju sama dia belum tentu sebaliknya gitu. Random aja berarti. Ya karena kan emang satu tim itu harus nyatu nih kepalanya. Iya. Gitu kan. Betul. Kalau Kalau satu emang nyatuin berbagai macam kepala Iya. ini. Mungkin di Good Enough beruntungnya karena ada Mas Bonar Iya, bener. Yang keuangan Oh, ini ini gitu ya. kepala As ini. elite ya, as Iya, elite iya, ya. Kita iya, bertiga iya, lagi iya. Bang Bonar kayak udah sini ngobrol ada apa sih kayak gitu. jadi langsung oh udah gini aja solusinya ini gitu. Mungkin itu yang tidak bisa dilakukan Bonar di band sebelumnya kali ya. Dogon, gosip underground. Gila keren. Langsung lanjut ya. Gua kan soal-soal wannabe. Parah. Kalau misal lagu kalian nih ditaruhin jadi, thank you loh. Dijadiin remix di TikTok dan capcut. Lanjutin aja nggak apa-apa ya. Jedok-jedok gitu. Ngedak dok. Serius nih boleh. Serius gitu langsung. Serius nih boleh. Si paling remix loh. Dan Si itu paling breakbeat. nggak ada izin gitu sama sekali ke kalian. Tapi rame tiap yang pakai sound kalian. Dan orang-orang nggak tahu ini lagu siapa sih yang di remix gitu. Kan yang dia Ya paling mereka doang. soal dapat ini remix. aja ya paling permit izin, iya permit aja. Iya. Heeh. Surat izin. Jadi yang penting izin. Karena ada udah juga kalian kasus kayak bebasin. gitu tapi akhirnya musyawarah kok ada teman beberapa teman gitu jadi rame. Oh, maksud lu is payung teduh? Bukan itu. Dipotong di TikTok. Tapi gue punya Nyambungnya kemana? Coba. Lebih baik saya cover aja. Tapi gue punya pemikiran sendiri sih buat hal kayak gitu. Apa nih? Menurut gue gini, kayak untuk di level band kita yang sekarang, gue kayak agak bullshit kalau buat ngomongin hal kayak gitu karena kita butuh exposure kan. Ya, secara That's right. Itu maksud gua. Karena kalau misalnya gue bilang kayak anjir lu nggak izin lu sama band ini buat lu nggak izin sama band kita buat bikin remix gini segala macam. Tapi itu bisa nunjang listener band kita. Ya kita harus makasih dong. Kalau enggak kayak misalkan nggak izin, jadi terus dia viewernya banyak yang dengerin, tapi itu nggak tahu dia itu lagu kalian. Tapi itu jadi masuk ke lagu aslinya nggak menurut maksudnya kayak dia Kalau gue sih orang- gini, karena gue ada di masa selalu kalau misalnya gue lihat sesuatu yang viral, gue akan lihat siapa sih lagu aslinya. Ya, itu dia. Sekilas kayak misalnya lagu Louis Louis dibawain nama band siapa gitu. Ini lagu aslinya siapa sih sebenarnya? Ada nggak sih lagu aslinya? Oh ternyata ada. Terus begitu ketemu aslinya, ini kan yang kalian cari. Itu biasanya tuh. Jadi kalau ininya. untuk di level kita yang Captionnya. sekarang kayak kita berterima kasih ya kalau ada yang mau remix kayak gitu-gitu. Asal izin tadi ya. Iya, balik lagi. Lebih baik izin. Lebih baik izin. Kalau persiapan yang kalian siapkan sebelum manggung ada ritual khusus nggak? Kan banyak nih. Menyan kayak apa gitu. Oh, Allahu Akbar, benar-benar. Kalau dia mabok sih. Keren. Ke kita semua sih. Ya, jadi selain itu ada lagi yang unik-unik. Enggak ada. Ada sih Mas, kita santai-santai aja. Yang penting Paling persiapan kita telat sih. oh ini doang. Ini doang. Telat. Bukan persiapan tuh nggak siap. Telat sih. Udah di mana lu buru nih? Gitu. Nah, masing-masing kalian kalau nervous ngapain? Karena orang kalau nervous beda-beda. Ada yang bolak-balik kamar mandi, Iya. ada yang jongkok di Kayak pojokan. si siapa vokalis Metallica aja masih mual.
Jimmy aja Multaza masih bolak-balik kamar mandi. Gue muter-muter backstage sih. Jadi gue jalan aja gitu. Oh ngerepotin ya? Ngerepotin kru ya? Iya. Pokoknya muter ngeliat udah muter-muter gitu. Lu pawang. Vendor stage. Itu lu tuh. Lu biar ngerasain ambience aja kali. Iya, ngerasain ini sih. Kan biasanya kan kalau adrenalinnya belum kepacu kan. Kalau gue jalan kan naik Iya gitu. sih. Ya, Naik pemanasan kan? juga. Iya, pemanasan. Iya. Kadang pernah langsung gitu adrenalin kaget malah jadi kurang enak gitu mainnya. Oke. Coba lu. Ya. Bandel. Cek gitu. Bandel nih mabuk sih. Itu aja kalau lagi nervous itu aja. Mabuk ya. Sama sih sama. Paling bercanda nih sama dia nih. Tapi kalian happy dong bermusik di Good Enough dong. Iya dong, Banget. Mas. Happy Iya banget. dong. banget. Karena kalian tuh emang harus happy soju. Ini disuruh masuk lagi. Enggak sih. Itu rasa apa, Mas? Ini rasa apa? Rasa sayangnya. Enggak ada Y-nya lu. Yang enggak ada Y-nya lu tadi ngomong lu. Ya udah, untuk teman-teman kita challenge dulu ya. Ya. Challenge sih. Kalau biasanya tuh challenge-nya kita Bikin lada. bukan Apa? karaoke dikelilingin ular. Enggak. Bingung juga gue Sirvector. Karaoke. Sama menelan Enggak, 2 enggak. botol. Jadi kita soju. punya challenge namanya Mak, jangan ada Mang. Belum ada singkatan ini. Belum ada singkatan lu jangan ngada-ngada. bikin lada Bikin namanya, lada. bikin lagu dadakan. Ya, Tapi karena satu grup nih, biasanya kan kita solois ya. Solois. Kalau solois kita langsung tantang, bikin lagu dadakan. Nah, kalau ini challenge-nya adalah lu pikirkan satu kata, lu pikirkan satu kata, lu pikirkan satu kata itu digabung menjadi sebuah lagu dadakan. Oke. Silakan mau ambil gitar silakan, enggak Ya. ya apa, kapela boleh, beatbox. Kapela Tuh. suruh nyanyi dia aja deh. Iya, dia aja, Mas. Ya, pikirin dulu. Memang muaranya di dia, vokalis Oh, kan? dia terakhir ya. Lu dia tetap. lu pikirin katanya gitu. Pakai gitar nggak apa-apa? Siapa dulu? Dari kata Sampai itu. ngegendong sendiri dia. Dia pakai gitar. Udah enak soalnya. Kata-kata apa? Iyalah, kan makanya jadi vokalis. Soju membantu. Ya, lu dari lu dulu katanya apa? Random bebas. Random. Satu kata ya? Saya satu kata. Yang lucu apa yang serius? Bagus Tergantung lu. Terserah lu, Bagus terserah lu. lu. Namanya ini challenge ya kan? Mampus lu. Dongkrak. Nah, anjing lu. Bayam. Nah, bayam dongkrak bayam. Gila jauh banget ini. Ini jauh banget. Susah banget ini nyatuin ini. Yuk, Apa nih? lu apa? Dia dongkrak, bayam, lu apa? Saya Hermio. Itu dua. Itu dua kata lucu. Hermio. Kangkung. Bayam kangkung dekat nih. Sayur-sayuran. Iya, sayur-sayuran. Wah, kontradiktif. Gila. Dia nyusahin. Vokalis. Penulis lagu. Dia sendiri yang nyusahin. TL, penulis lagu. Ku ambil dongkrak, kau makan bayam dan kangkung. Sayang ku ingat semua kata-katamu. Langsung diberesin. Semua kontradiktif. Bajingan. Kurang ajar. Sekali putaran lagi. Ulang. Ya lupa. Ku ambil dongkrak, kau makan bayam dan kangkung. Tapi ku ingat semua kata-katamu. Semua kontradiksi. Dasar kau bajingan, anak kurang ajar. Gila keren nih. Mantap banget, good enough, mantap. Benar, gak salah lu ngambil vokalis dia. Saya cuma support asal aja. Bagus. Support system. Terakhir ya guys ya. Kalian ini pengen menjadi band seperti apa nih? Kalau gue pribadi pengen menjadi sebuah bandnya Good Enough. Yang dikenal sebagai Good Enough, Tidak baik banget, tidak jelek banget. Iya, terus bukan duplikat band mana, bukan terusan band mana kayak gitu. Kita pengen, gue pengennya dikenal sebagai Good Enough yang ya kita kayak gini. Dengan orang-orangnya kayak gini, yang musiknya kayak gitu sih kalau gue. Kalau ada yang jawab sama Nelan Rode ya. Mike Rode. Harus beda-beda Repotnya tapi. Sakit dong di sini. Di sini sakit di sini dia. Coba lu Bang. Kalau gue Ini kayaknya udah pusing banget nih orang. harus gini kayaknya. Oh emang begitu ya. Maaf.
Ya seperti band yang sekarang lagi gue bantuin juga. Bantuin juga. Biasa promosi. Nggak di sini, gue sedikit promosi kan? Boleh. Ya, gue say thanks untuk Onat, Raka, Sansan, Kill Me Reunion. Karena mereka melegenda. Kill Me Reunion. Oke. Jadi gue pengen Pengen Good jadi Enough band tuh seperti itu. melegenda lah. Tetap diingat. Sampai di reunion. Setuju. Amin. Kalau gue yang pasti diterima masyarakat luas, tapi juga diterima di luar juga maksudnya nggak di Indonesia gitu. Kenapa? Karena kebanyakan pasti kalau band itu misalkan di Indonesia ya udah sukses di Indonesia pasti toh di Indonesia nggak nyari pasar luar gitu. Gue berharap Good Enough nanti band yang bisa keluar juga. Iya. Jadi balance antara di luar dan di Indonesia itu pada tahu gitu. Nah, pasarnya sama gitu. Kalau gue pribadi sih sesimpel kayak apa yang kita buat gitu bisa diterima sama orang banyak aja. Yes. Tanpa kayak misal gini, kita sering berubah-ubah nih. Genre kita nggak matokin satu dan itu banyak banget gitu. Tapi kayak tetap bisa diterima sama orang banyak aja sih. Kalau menurut gue kayak itu udah sangat cukup sih. Semua karya kalian diterima orang, lu udah ngerasa cukup tuh. Itu gue udah ngerasa cukup banget sih. Kalau mau lihat profil kalian di digital atau di Sosial media atau karya-karya kalian di mana? Nah, buat teman-teman semua yang mau cari tahu tentang band kita Good Enough, bisa cari di YouTube-nya Good Enough, _ID, dan juga bisa cek di Instagram Good Enough _ID, juga di Spotify Good Enough. Jadi kita akan sering update kegiatan kita. TikTok ada TikTok? TikTok kita ada di Good Enough _ID juga. Gitu. Tapi belum terlalu aktif sih. Jadi buat teman-teman semua yang mau coba untuk kepo dengerin lagu-lagu kita bisa langsung ke Spotify kita atau semua platform musik yang ada yang kalian suka di Good Enough. Gitu. Yes. Nice. Thank you. Good Enough. Udah mau mampir ke Cek Sound. Sukses terus dan panjang umur ya untuk Amin. Cek Sound didatengin Good Enough ya kan. Yoi. Sehat selalu Bang Bonar. Iya. Bang Bonar sukses selalu dan Full recovery. Kayaknya aku juga bakal main besok di Bogor ya tanggal 21. Oh iya benar. Iya, sisi kiri. Oh sisi kiri. Oh, sisi kiri. Bareng siapa? Meli Trijima. Kita paling depan. Aku datang. Iya. Jangan terlalu depan, jangan kepukul. Kepukul. Banyak-banyak kamu pulang berantem tidak nonton Meli. Kita bawa pagar betis. Bentar, rembet dong. Thank you banget, Good Enough. Terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu. Oke, Sukses. buat Checkers, thank you banget yang udah nonton episode ini. Dan kalau mau nonton episode lain, nonton langsung di Next Era Entertainment. Dan juga jangan lupa banyak konten-konten di Next Era Entertainment yang keren banget. Parah. Iya, lo gua Anggi pamit. Gua Dylan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa religi banget? Dadah. Check sound.